Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bergabung dalam acara seri diskusi pada Kongres Berkebaya Nasional 2021. Perkenalkan, nama saya Indiah Marsaban. Saya sebagai moderator hari ini untuk memandu diskusi aspek sosialisasi kebaya yang akan mengambil pokok bahasan strategi komunikasi memperkenalkan kebaya ke dunia dan ke generasi milenial. Baju kebaya selama ini mungkin lebih banyak dianggap sebagai hal yang berasal dari masa lalu dan generasi muda belum tertarik untuk memakainya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan apa untuk membuat kebaya menjadi lebih kekinian dan bisa diterima oleh berbagai generasi dan juga oleh kaum muda? Dan strategi apa yang bisa kita aplikasikan agar kebaya lebih dikenal secara internasional? Untuk itu, pada kesempatan siang ini, kita sangat berbahagia bisa mengundang pembicara yang sangat mumpuni untuk berdiskusi mengenai topik ini. Pertama-tama kita akan mendengarkan bersama Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang akan menyampaikan keynote speech-nya. Kemudian kita juga akan mendengarkan pembicara Ibu Eni Yakut yang merupakan nasihat dari Dharma Wanita Kementerian Agama. Kemudian dari Kominfo, Kementerian Informasi dan dari Kominfo, Ibu Septriana Tangkari sudah hadir juga, ya. Selamat siang Ibu Septi, sudah bisa hadir. Terima kasih di antara kesibukannya. Ya, oke. Bu Septi adalah Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dari Maritim dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Ya, oke, baik. Saya juga akan menyapa pembicara berikutnya adalah Ibu Dr. Anak Agung Ayu Ngurah-Tini Rusmini Gorda, ya, atau biasa disapa Ibu Gung, ya. Terima kasih Ibu Gung juga sudah hadir secara virtual dari Denpasar, Bali, ya. Saya juga perlu menyapa pasukannya Ibu Gung yang dari Bali, karena Ibu Gung juga gitu. Ibu Gung adalah juga Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia di Bali, cabang Bali. Ya, selamat bergabung Bu Gung. Kemudian last but not least, kami juga beruntung bisa menghadirkan secara khusus dari Amerika Serikat Ibu Eva Masreva, wartawan dari VOA yang saat ini bermukim di Virginia, Amerika Serikat. Jadi nanti Ibu Eva akan meluangkan waktunya untuk membahas mengenai bagaimana kebaya di sosialisasi di luar negeri, ya. Jadi kita sangat beruntung dan Bu Eva ini harus bergadang nih karena perbedaan waktunya kan 12 jam. Jadi saat ini Bu Eva bisa sahur, ya. Oke, baiklah. Memang luar biasa semangat untuk memenuhi acara Kongres Berkebaya ini terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 1.300 lebih atau 1.400 malah saya dengar, ya. Jadi kami sangat mengapresiasi perhatian dan antusiasme masyarakat terhadap budaya busana kebaya ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita simak pertama adalah keynote speech dari Bapak Sandiaga Uno. Kami persilahkan kita menyimak bersama video rekaman pesan-pesan dari Pak Sandiaga Uno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam hormat, salam Indonesia maju penuh semangat. Para hadirin yang saya banggakan, saya hormati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada perkumpulan
Perempuan Berkebaya Indonesia. Luar biasa, Mbak Lana dan teman-teman atas undangan yang diberikan kepada saya dalam acara Kongres 2021 Berkebaya Nasional hari ini. Kita ketahui bersama, kebaya merupakan salah satu pakaian nasional perempuan Indonesia yang selalu dilestarikan. Ibu saya sangat menyukai kebaya. Selain itu, perempuan di berbagai daerah di Indonesia sudah lama dikenal akan keanggunannya ketika berkebaya. Kebaya juga memiliki arti filosofi yang begitu mendalam dan telah menjadi identitas sekaligus media pemersatu bangsa. Guna mendukung proses penetapan Hari Berkebaya Nasional dan mendorong pengajuan kebaya sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia ke UNESCO, kita tentu saja perlu mendukung upaya pelestarian kebaya dan semakin memperkenalkannya kepada dunia. Sejalan dengan hal tersebut, saya mengajak seluruh perempuan Indonesia, khususnya generasi muda, untuk lebih sering berkebaya di berbagai kesempatan. Melalui cara tersebut, saya yakin rasa bangga pada kebaya akan semakin muncul. Selain itu, dengan berkebaya, Anda telah turut serta membantu pengembangan usaha para pelaku UMKM ekonomi kreatif, khususnya di bidang fashion. Saya berharap acara Kongres Berkebaya Nasional ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Dan jangan lupa untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan selama berlangsungnya acara. Teruntuk seluruh perempuan Indonesia dimanapun ibu-ibu berada, mbak-mbak berada, cintailah kebaya sebagai jati diri Indonesia. Sukses selalu untuk perempuan berkebaya Indonesia. Wabillahi taufik walhidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Kami bangga, kami bahagia. Demikian tadi kita sama-sama mendengarkan pesan-pesan penting dari Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bahwa kebaya sangat bermakna bagi budaya Indonesia dan memberi semangat kepada kita untuk terus melestarikan dan gerakan melestarikan kebaya agar semakin cinta tradisi kebaya, sekaligus memperkuat jati diri Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya. Ya, sebelumnya saya perlu juga mengapresiasi para sponsor yang saya harus sebutkan di sini, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Gedung Smesco yang telah memberikan fasilitas kepada kita untuk menyelenggarakan Kongres Berkebaya Nasional ini. Kemudian ada OJK yang juga telah mendukung terselenggaranya Kongres. Berikut Batik Cik, Bursa Efek Indonesia, McD, dan Hoka Hoka Bento, dan ada juga Hotel Royal Ambarukmo, di mana sekarang ada nonton bareng dari PBI Jogja. Saya perlu menyapa PBI Jogja yang sudah mengumpulkan anggotanya untuk nonton bareng di Royal Ambarukmo Hotel. Halo teman-teman dari Jogja, ya selamat menikmati Kongres Berkebaya Nasional. Ya. Mari selanjutnya kita akan beranjak ke pembicara berikutnya, yakni Ibu Eni Retno Yakut yang sudah hadir di antara kita. Bu Eni adalah penasehat Dharma Wanita Persatuan dari Kementerian Agama yang telah berpengalaman memimpin berbagai organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama, dan kita bisa mengikuti pemaparannya bagaimana kebaya dapat diperkenalkan lebih luas dari perspektif yang religi. Jadi saya persilahkan Ibu Eni untuk menyampaikan pemaparannya. Bu Eni, sudah siap? Silahkan Bu Eni. Siap, insya Allah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Suara saya sudah terdengar jelas? Sudah, jelas, Ibu? jelas Bu. Ya. Jelas, alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia
beserta seluruh jajaran pengurus dan anggotanya. Yang saya hormati Ketua Panitia beserta juga pengurus yang sudah mengelola kongres baik. Yang saya hormati para narasumber yang mungkin sudah berkesempatan hadir juga bersama dengan kita pada siang hari ini, para tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh kebaya Indonesia yang juga ada bersama kita siang ini, para peserta Kongres Berkebaya Nasional dimanapun Anda berada, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas rahmatnya sajalah kita bisa bersilaturahmi, bertemu dalam acara Kongres Berkebaya Nasional pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti menjadi insan terpilih yang mendapatkan syafaat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai salah satu atau salah seorang perempuan Indonesia, saya turut merasa bangga untuk ikut berkontribusi dalam Kongres Berkebaya Nasional hari ini, dan terima kasih sekali atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan pada kami untuk bisa ikut berbicara, untuk bisa ikut berdiskusi pada kesempatan yang baik ini. Sekaligus juga saya mengapresiasi inisiatif serta terselenggaranya acara Kongres siang hari ini oleh Puan Berkebaya Indonesia yang bekerja sama dengan MPMK, Kemendikbud, kemudian juga ada Kemenkop KM dan Kominfo sebagai salah satu upaya untuk mendukung proses penetapan Hari Berkebaya Nasional serta penetapan UNESCO untuk kebaya sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berbicara tentang kebaya, maka tidak bisa tidak kita akan berbicara dari perspektif sosiologis, psikologis, religius, serta historis dari kebaya itu sendiri. Menurut studi literatur, kemunculan kebaya yang dikenakan oleh perempuan Indonesia sesungguhnya berkembang secara perlahan pada abad ke-15 sampai abad ke-16 yang diperkenalkan oleh imigran Arab, Tiongkok, dan Portugis pada waktu. Lalu pada abad ke-18 dan abad ke-19, kemudian kebaya mulai dipakai, dikenalkan oleh tokoh-tokoh kebangkitan perempuan. Ya. Tidak hanya untuk tampil memperjuangkan hak-hak perempuan saja, tapi juga dalam menyuarakan pendapat mereka dalam menentang penjajahan serta ketidakadilan dan diskriminasi kolonial. Dalam karya klasik The Religion of Java, karya Sigurd, aspek religiusitas kebaya digambarkan dalam golongan abangan, golongan santri dan juga priainya, di mana implementasi religiusitas kebaya tercermin dari perpaduan Islam, ada Sufisme di sana, ada tradisi rakyat, animisme, dinamisme, Hinduisme, dan juga Buddhisme Jawa. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebaya tidak hanya dikenakan oleh suku Jawa, melainkan di seluruh pelosok Nusantara. Terbukti dengan beragamnya istilah kebaya dari daerah. Sebagai contoh misalnya di Minangkabau, Ambon, Bali, Dayak, dan Sunda, penyebutan kebaya hampir sama dengan yang di Jawa. Namun di Kutai misalnya disebut dengan kustim. Mohon maaf kalau penyebutan saya salah ya. Kemudian di Bolang, di Sulawesi Utara dan Minahasa dikenal dengan Wuyang. Di Banjar ada Kubaya. Di Betawi disebut dengan encim atau kerancang. Di Aceh ada baji pelaah. Di Lampung dikenal dengan kebayo. Di Melayu, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Jambi dikenal dengan kebaya labu. Di Palembang ada kebaya landung. Dan di Sasak dikenal dengan angkong. Hadirin yang berbahagia, pada zamannya, pada pasca kemerdekaan, Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno, mentransformasi kebaya yang semula adalah pakaian sehari-hari perempuan Indonesia. Pada saat itu ya, menjadi busana nasional. Karena berpendapat bahwa kebaya menggambarkan identitas perempuan Indonesia. Bahwa ia sejatinya tidak semata-mata sebagai pakaian atau bahan penutup tubuh saja,
namun juga menjadi penanda kelompok tertentu, kelompok perempuan Indonesia yang memiliki identitas khasnya tersendiri, identitas yang non-blok, identitas negara, identitas rakyat Indonesia, serta identitas perempuan yang berdaya dan berintelektual. Kemudian seiring berjalannya waktu, kebaya telah menjadi pakaian resmi kenegaraan atau pakaian resmi ibu negara yang dipakai dalam kenegaraan. Kebaya telah dianggap sebagai pedoman dalam berpenampilan yang merepresentasikan karakter bangsa dan ikon perempuan Indonesia yang anggun. Bapak Ibu yang saya hormati, lebih jauh lagi khususnya dalam dunia kontemporer modern saat ini, kebaya selain sebagai bagian dari identitas kaum perempuan Indonesia, telah pula dianggap sebagai simbolisasi emansipasi dan pemberdayaan perempuan. Melekat erat dan sering dikonotasikan dengan tokoh-tokoh pejuang kebangkitan perempuan Indonesia, selain Raden Ajeng. Kebaya dan perempuan menjadi dua hal yang sulit untuk dipisah, yang telah menjadi bagian dari akar budaya Indonesia. Sebagai busana yang berkekhasan Indonesia dan merupakan warisan kebudayaan, kebaya merepresentasikan jati diri berupa nilai-nilai perempuan Indonesia, yaitu nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai kesederhanaan, nilai-nilai pengayoman, kepatuhan, kehalusan, nilai kelemah lembutan, dan sekaligus juga berdikari. Bapak Ibu peserta kongres yang berbahagia, namun yang tidak kalah penting dari semua itu adalah bahwa kebaya sejatinya merupakan pemersatu perempuan dari berbagai latar belakang agama. Perempuan Indonesia bersatu mengenakan kebaya melalui berbagai organisasi dan aktivitas yang bersifat baik religius maupun non-religius. Perempuan Indonesia juga bersatu dalam kebaya, berjuang dalam bidang keahlian dan keilmuan masing-masing untuk mencapai keberdayaan, mencapai kesetaraan, kemandirian, serta kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Bapak Ibu, salah satu program dari 3 program agama saat ini adalah penguatan ukhuwah atau persaudaraan antara anak bangsa. Saya ingin sekali menempatkan kebaya ini sebagai simbol, sebagai sarana, sebagai alat pemersatu perempuan Indonesia dimanapun berada, tanpa melihat suku, latar belakang budaya, pendidikan, tanpa membedakan latar belakang sosial dan ekonominya, tanpa melihat agama yang diyakini. Karena kita semua tahu bahwa kebaya bisa dipakai siapapun juga tanpa perlu melihat perbedaan identitas yang saya sebut. Saya percaya bahwa banyak perempuan Indonesia, baik yang mengikuti kongres ini atau yang tidak, perempuan-perempuan atau bahkan mungkin laki-laki Indonesia yang mencintai kebaya dan ingin melestarikannya sebagai warisan budaya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk bisa satu padu, bergandengan tangan, bersama-sama, berupaya menjaga kelestarian kebaya sebagai warisan leluhur kita. Karena kita semua juga memahami bahwa dengan bersatu, dengan bersama-sama, berkolaborasi akan jauh lebih baik, akan jauh lebih terasa ringan proses atau effortnya dalam mencapai tujuan agar kebaya tetap hidup dan lestari, ya. Dan hasil akhir yang baik pun insya Allah juga akan lebih cepat tercapai kalau kita berkolaborasi. Selanjutnya kami juga mengucapkan selamat dan sukses untuk perempuan berkebaya Indonesia dan semoga kongres berjalan dengan lancar serta kegiatan-kegiatannya juga dapat dilakukan secara berkesinambungan, konstruktif, ya, dan tentu saja pastinya baik. Selamat berkongres berkebaya nasional. Semoga semakin banyak nanti generasi muda perempuan Indonesia yang memahami arti penting dan ikut serta juga bersemangat untuk ikut serta melestarikan kebaya sebagai identitas perempuan. Serta sekaligus juga bangga mengenakan kebaya yang merupakan cerminan salah satu bentuk kebaya ini. Mari kita bersama-sama selalu berusaha to encourage ourselves menjadi perempuan Indonesia yang mandiri, berdaya, dan berbangga. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni yang telah menyampaikan pandangannya mengenai kebaya sebagai pemersatu perempuan
semua agama melalui berbagai organisasi, aktivitas religius juga. Jadi pesan-pesan dari Ibu Eni memang sangat kuat. Nah, berhubung Ibu Eni mungkin waktunya terbatas, apakah ada pertanyaan kepada Ibu Eni, karena Ibu Eni mungkin setelah ini akan meninggalkan diskusi. Jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan, kami tunggu. Sambil menunggu, tadi Ibu Eni berpesan bahwa sebagai perempuan kita itu harus mandiri dan menunjukkan jati diri bangsa kita sebagai perempuan yang memang berbudaya luhur, berbudaya tinggi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pendahulu kita, leluhur kita. Jadi itu pesan-pesan juga yang dari Bu Eni yang sangat kuat untuk kita serap ya, dan kita coba usahakan apalagi untuk ditularkan kepada generasi muda. Nah, apakah ada pertanyaan dari peserta, dari floor? Oke. Jika tidak ada, apakah ada pertanyaan? Oke, ya. Sambil menunggu pertanyaan banyak sekali, saya perlu juga menyebut bahwa antusiasme dari peserta itu sangat luar biasa, karena dari pendaftaran sejak beberapa waktu yang lalu itu sudah mencapai 1.400 pendaftar, dan kita tidak bisa membendung antusiasme dari pendaftar yang ingin mengikuti Kongres Berkebaya ini, sehingga kita juga sangat mengapresiasi semangat dan keinginan dan kepedulian dari masyarakat luas untuk mengikuti kongres ini. Ya, oke. Dan tadi yang Ibu Eni sampaikan bahwa pemersatu, bahwa kebaya sebagai pemersatu bangsa Indonesia atau perempuan Indonesia, karena memang dari berbagai daerah di Indonesia itu kebaya memang sudah ada dengan berbagai ragamnya. Dari Sumatera, Maluku, di Kalimantan pun ada jenis-jenis kebaya yang memang berasal dari budaya lokal di situ, dari kearifan lokal yang menggunakan atau memakai kebaya. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, saya akan lanjut. Terima kasih Bu Eni jika harus meninggalkan diskusi ini. Terima kasih sekali atas waktunya yang diberikan untuk menyempatkan diri untuk bergabung dengan kami di Kongres Berkebaya Nasional. Ibu. Ya. Ibu moderator. Ya. Saya dari Fenty Brisbane. Oh, dari Fenty. Oh, dari Fenty Brisbane. Baik, Ibu Fenty mau mengajukan pertanyaan? Saya sebetulnya tidak menanyakan, tetapi lebih kepada ingin masukan juga kepada para teman-teman yang tinggal di luar negeri, dan mungkin untuk Ibu Eni ketahui juga, saya pengurus PCI NU Australia New Zealand, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Ya, kebetulan, dan 13 tahun sudah menjadi pengurus, dan saya di sini sudah 28 tahun. Dan kalau Ibu tadi menyatakan bahwa kebaya menjadi pemersatu, kalau kami, terutama saya yang di sini, tugas saya adalah karena berapa tahun yang lalu saya berkeputusan memakai jilbab. Di situ orang mengenal saya straight away, saya Muslim. Tapi dikenal juga sebagai orang Indonesia. Dan dengan adanya kerusuhan yang seperti kita ketahui, media lebih senang meng-highlight hal-hal seperti itu, maka tugas kita semakin berat di saat kita di luar negeri. Maka saya menggunakan kebaya untuk mengedukasi orang-orang, terutama bule-bule, orang-orang Australia itu, bahwa yang namanya multicultural di Australia yang sedang digalakkan, dipelajari, Indonesia itu sudah mempunyai ratusan tahun, dan itu saya gunakan dengan kebaya. Bagaimana saya bangga mengatakan seperti Ibu tadi utarakan, kebaya ada influence dari Arabs, yang juga mungkin teman-teman ketahui kalau di luar negeri nama abaya itu lebih dikenal. Jadi saya enak memperkenalkannya dengan abaya. Kemudian kalau ada berita-berita kita mengintimidasi minoritas, suku Tionghoa dan segala macam,
saya katakan tidak benar karena kami bangga menggunakan kebaya yang bercorak Chinese, yaitu encim. Di situ pernah saya menggelar budaya kebaya dari yang sepuh, muda, kemudian yang kayak umur-umuran saya yang nanggung-nanggung kayak gini gitu kan. Jadi di situ saya tampilkan kebaya ala Bali, kebaya anak milenial, kebaya ala encim, kebaya ala saya pakai waktu itu kebaya panjang yang saya ceritakan ini influence dari Sumatera dan segala macamnya seperti itu. Jadi tidak hanya untuk Indonesia, mari kita yang di luar negeri, apapun yang terjadi di negeri kita itu tugas kita untuk mengedukasi lokal ya. Penduduk lokal itu harus mengetahui bahwa Indonesia tidak seperti yang diberitakan. Jadi cuma itu aja tambahan saya untuk atas paparan. Aduh, bagus sekali Bu Fenty. Aduh, sangat atas waktunya. Sangat berharga sekali ini. Ibu Eni mungkin ada komen untuk Mbak Bu Fenty yang ada di Brisbane. Mungkin ada arahan Bu, mohon tambahan Bu untuk kami yang di sini. Oke Mbak Fenty, aduh nice to meet you Mbak Fenty. Senang sekali bisa ketemu dan berkenalan dengan Mbak Fenty. Baik, PCINU Australia New Zealand. Saya senang sekali, bahagia sekali saya bisa berkenalan dengan Mbak. Baik, menyikapi dengan apa yang Mbak Fenty sampaikan, saya beberapa kali saya sudah, atau sering kali bahkan ya, mendengarkan keluhan dari teman-teman ya, yang berada di luar negeri, karena memang apa yang terjadi di dalam negeri, mohon maaf ini sangat berhubungan sekali, berrelasi kuat dengan program-program yang ada di Kementerian Agama. Jadi kalau boleh saya selaku penasehat ya Dharma Wanita Kementerian Agama mengingatkan kembali pentingnya kita selalu menjaga kerukunan, pentingnya kita selalu menjaga persatuan. Apapun sarana, media, alat termasuk kebaya ini kalau memang dipakai untuk sebagai apa ya, simbol ya, sebagai simbol bahwa kita ini walaupun saya muslim, walaupun yang lainnya tidak muslim, itu tetap bisa sama-sama memakai. Kita tunjukkan bahwa budaya kita itu tidak ada hubungannya dengan perbedaan-perbedaan. Kebaya ini bisa dipakai oleh. Kemudian satu hal Mbak Fenty yang saya juga dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jika boleh saya masih bisa menambahkan sedikit tentang pentingnya penguatan moderasi beragama. Bukan agamanya yang dimoderatkan, karena kita semua tahu bahwa agama itu semua agama sudah modern. Cara kita beragama ini penting. Karena kita tidak bisa menutup mata. Apapun yang terjadi, hal-hal buruk seperti yang di Makassar, di Mabes Polri, itu membuat teman-teman kita yang tinggal di luar negeri semakin pasti dalam situasi yang tidak enak. Yang Mbak Fenty ya. Apalagi beliau, mereka itu sebagai minoritas di sana. Jadi dibalik tempatkan diri kita di tempat mereka. Jadi kita pun juga bisa merasakan kesulitan ataupun rasa was-was yang mereka juga alami di sana. Karena pasti akan ada pertanyaan, belum lagi semacam sertaan, seperti itulah. Ya pasti ada karena namanya tinggal di negara orang, bertemu dengan orang mayoritas dan kita dikenal sebagai peserta, pasti akan mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan dengan apa yang terjadi di sini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik, saya ingin sekali mengajak kita semua untuk selalu sebagai ikhtiar minimal sebagai individu. Mari kita mulai memahami, mari kita mulai menyadari bahwa kita ini, masing-masing kita bisa dengan sangat nyaman, bisa dengan sangat damai, bisa dengan sangat bahagia, dengan teguh memegang agama dan keyakinan masing-masing. Tapi di saat yang sama, kita pun juga dengan sangat bahagia, bisa dengan sangat nyaman bersilaturahmi dengan siapapun orang yang berbeda keyakinan dengan kita yang ada di masyarakat. Gitu ya, itu upaya minimal. Kemudian seperti Mbak Fenty tadi yang mungkin berperan lebih luas lagi sebagai ketua PCINU atau pengurus PCINU yang Australia New Zealand, ada peran yang lebih luas lagi yang bisa dilakukan, yaitu mengedukasi baik teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang WNI di sana maupun orang-orang lain yang tinggal di sana, ya, bahwa kita itu tidak seperti itu. Hanya segelintir orang saja yang mempunyai pemahaman dangkal tentang agama
Itu yang membuat situasi ini seperti ini. Jadi kalau saya boleh mengingatkan, saya dulu pernah membaca dalam strategic review itu tahun 2017 kalau tidak salah dirilis, 4 years ago Mbak Fen. Itu sudah ada. Jadi kalau boleh saya mengutip, kalau tidak salah ingat ya, the shallow understanding of some people about this religion make them such as this extremist group itu apa ya, to act their harsh and openly savage behavior in apa ya, in the comment of God gitu. Jadi melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang keras, yang merugikan orang lain, bahkan membunuh, itu mereka pikir itu melakukannya dengan atas perintah. Which we all know that this is a very aggressive, salah. Jadi kalau orang itu sudah memahami agama dengan benar, kalau menurut keyakinan saya ya dan sepengetahuan saya, itu pasti akan lebih santai dalam beragama, pasti akan lebih toleran. Tapi kalau understandingnya itu masih level dangkal ya, atau hanya memahami 1-2 dalil. Jadi mari, ini tantangan buat kita bersama, untuk bersama-sama bisa mewujudkan kerukunan dan toleransi di masyarakat kita, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya Mbak Fenty ya. Semoga semua di sana baik-baik saja dan sehat-sehat semua ya. Begitu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan ke Mbak India. Mungkin ada tambahan pertanyaan lain, monggo. Ya. Terima kasih Bu Eni. Ini juga ada tanggapan dari Dharma Wanita Pusat Persatuan di Kemenhan. Mereka setuju dengan Bu Eni agar kebaya dapat menjadi alat pemersatu bangsa tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Jadi pesan yang kuat sekali dari Bu Eni ini juga didukung oleh dari Dharma Wanita Persatuan di Kemenhan yang juga ikut bersama-sama kita. Terima kasih Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan Kemenhan. Salam kenal Ibu. Terima kasih atas supportnya. Kita sama-sama bau-membau ya Ibu. Iya, senang sekali ya. Oke, baik Bu India. Ya, terima kasih Bu Eni kalau memang harus meninggalkan diskusi. Selamat jalan atau memang harus bertugas lagi. Terima kasih sekali lagi atas sama-sama Mbak India. Ya, sukses kongresnya ya. Terima kasih banyak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fenty take care ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni. Wah, Bu Eni luar biasa ya ini ya pemaparannya. Dan karena tadi Bu Fenty juga dari Brisbane menyapa kita, saya juga harus menyapa ada peserta dari Swiss, Ibu Kristiana Desinta. Itu juga saat ini sedang mengikuti kita untuk mungkin nanti bisa sharing nanti di akhir di bagian tanya jawab kita bisa sharing juga dari Ibu Kristina Desinta yang berada di Swiss. Jadi luar biasa peserta ini dari berbagai negara. Jadi lintas batas ya. Jadi ini borderless dengan penggunaan virtual sebegini tidak ada batas negara ya. Ya, baiklah Ibu Septriana tentu sudah menunggu untuk bisa menyampaikan pemaparannya. Oleh karena itu kita selanjutnya ke Ibu Septriana Tangkari yang tadi saya sebutkan bahwa Ibu Septriana adalah panggilannya Bu Septi ya Bu. Ya. Ya, betul. Ya, Bu Septi. Ya, Bu Septi adalah Direktur Informasi. Ibu adalah Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Ya, Bu Septi, silahkan untuk waktu dan kesempatannya. Mohon izin Bu, sebelumnya apakah bahan saya sudah ada Oh ya, di bahannya tolong disiapkan dari operator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk para ibu-ibu yang ada di dalam Zoom ini, baik di Indonesia, di Bali, ataupun dimanapun berada. Ada yang dari Washington DC, dan Alhamdulillah yang kami hormati Ibu Eni Yakut, kemudian yang kami hormati Dr. Bu Tini Rusmini Gorda yang selalu bersama-sama kami. Terima kasih banyak
Kemudian saya hormati Ibu Eva Mazrifa yang telah bersama-sama menjadi narasumber, mudah-mudahan selalu memberikan keberkahan untuk kita semua. Bisa langsung ke paparan Ibu atau saya dari sini saja, boleh dibuka. Baik Bapak Ibu semua, bisa kita lihat bahwa saat ini kebaya, sejarah kebaya itu sendiri adalah asal kata dari bahasa Arab, yaitu abaya yang berarti pakaian. Kebaya sebagai busana penduduk Jawa pada abad 15 hingga 16 sebelumnya mengenal adalah kebaya. Perempuan Indonesia hanya mengenal kain lipat atau selubung bahasanya itu sebagai pakaian yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Mohon ini paparan siapa ya Bu? Bisa di panitia? Ya, Bisa? dilanjutkan apa? Ini slide-nya betul ya, Bu? Kan bukan slide saya nih Mbak. Oh, Mohon. bukan. Ya, ini ya boleh ini slide-nya, tapi ini ada gambar siapa ya Bu? Mohon izin, ini Bunda Milenial nih. Mungkin ditutup dulu. Ibu. Ini ada gambar Bunda Milenial Bu, tolong bisa ditutup. Oh, iya. Sebentar, operator, mohon dibantu. Ya, mohon dibantu. Ya, sudah sudah ditayangkan Bu, ini slides-nya yang tadi kebaya dari masa itu strategi komunikasi. Ya, strategi memperkenalkan itu, betul Bu? Belum ada. Yang ada gambarnya Bunda Milenial ini, saya nggak tahu ini siapa yang punya nih gambar. Tolong di take down dulu Bu, izin. Kalau dari kami terlihat sejarah kebaya nih sekarang, sejarah kebaya, perjalanan kebaya. Yang ditampilan di tempat Ibu berbeda ya? Inilah baru sudah dihapus, mungkin sudah diturunkan tadi. Baik, Oke, terima kasih baik. banyak Ya. Ibu. Ya. Kita bisa melihat bahwa perjalanan kebaya Indonesia adalah merupakan hasil alkulturasi dengan budaya-budaya lainnya yang memang sangat memberikan apresiasi kepada kita semua. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Eni Yakut bahwa masing-masing daerah memiliki ciri khasannya masing-masing. Contoh kebaya yang saya pakai ini adalah kebaya hasil dari Lampung, yaitu sulap khusus Bu. Jadi ini emang ciri khas dari masing-masing daerah. Mungkin bisa kita lanjutkan. Next saja. Awalnya sebagai pakaian perempuan Jawa, kemudian dipakai perempuan Belanda atau keturunan bangsa asing lainnya dan kaum bangsawan Jawa dengan jenis bahan yang sangat berbeda. Harapan kami dengan kebaya yang kita lihat saat ini dengan bentuk dan corak yang sangat beraneka ragam sehingga tidak lagi kaku namun mengikuti zaman. Jadi harapan kita dengan ada perubahan zaman ini memberikan dampak yang sangat besar kepada kita untuk melihat bahwa kebaya ini bisa mengikuti selalu mengikuti zaman-zaman yang telah ada. Jadi kita bisa melihat dari namanya kebaya Jawa yang khas, dari yang tradisional sampai kepada perempuan-perempuan yang memiliki kebaya nasional. Next saja, kita bisa melihat bahwa filosofi kebaya adalah bentuknya melambangkan kesederhanaan, anggun dan penuh kepribadian. Ini adalah suatu hal yang perlu kita melihat bahwa dengan kita menggunakan kebaya menjadi ciri khas bangsa Indonesia, menjadi ujung tombak wanita-wanita Indonesia yang memberikan cara dan bagaimana busana itu memberikan dampak kenyamanan untuk kita semua. Potongan yang membentuk tubuh melambangkan wanita yang harus bisa menjaga diri, dan ini adalah suatu hal yang perlu kita lakukan bersama karena cerminan dari budaya Indonesia adalah bagaimana wanita-wanita Indonesia memiliki attitude dan memiliki budaya dan ketimuran yang harus kita lakukan semua. Kemudian jarik atau setagen melambangkan lemah lembutnya wanita-wanita Indonesia yang selalu memberikan dampak yang besar sehingga ini akan memberikan kencang hati, kencang jiwa dan bisa menjaga seluruh keberadaan budaya dan harkat martabat bangsa Indonesia, khususnya wanita Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, bisa kita melihat bahwa saat ini Indonesia dengan kajian dari WR Sosial atau Hasut dengan bersumber bahwa saat ini Indonesia telah melihat penggunaan daripada handphone atau populasi pengguna ponsel. Pengguna ponsel Indonesia mungkin sudah cukup melampaui jumlah penduduknya itu 338,2 juta jiwa.
berbanding terbalik dengan jumlah penduduk Indonesia 272,1 jiwa. Artinya seluruh wanita Indonesia menggunakan gawai. Hari ini kita tidak akan bisa bertemu tanpa menggunakan jaringan infrastruktur atau internet, Bapak Ibu semua. Jadi kalau dulu internet ini agak susah, di mana-mana susah, tapi alhamdulillah dengan adanya hari ini komitmen Indonesia pada saat WSIS World Summit Information on Society, yaitu di Jenewa, bahwa 50% penduduk Indonesia harus bisa menggunakan internet. Artinya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nangas sampai Pulau Rote, kita bisa menggunakan internet sebagai bagian penggunaan kita untuk bisa bersilaturahmi dan berkolaborasi dalam segala bidang yang ada. Pengguna internet saat ini sudah mencapai 175,4 juta atau penetrasi besar 64% Bapak Ibu semua, dan pengguna media sosial 160 juta jiwa. Jadi hari ini pasti ibu-ibu semua sudah menggunakan gawainya untuk menyampaikan bahwa hari ini kita bersama-sama melaksanakan dan hadir dalam satu kongres kebaya nasional yang memang akan dicanangkan untuk masuk ke dalam UNESCO. Harapan kita ini adalah kesempatan kita bersama-sama. Next, Bapak Ibu semua, pengguna rata-rata waktu menggunakan media per hari. Nah ini kita sudah beralih ke dunia digital. Jadi kalau memang biasanya tuh kita menggunakan internet hanya untuk media sosial, tapi saat ini kita menggunakan internet untuk belajar, untuk literasi, untuk berbagi ilmu, dan tidak ada jeda sekalipun, tidak ada ruang yang bisa memutus mata rantainya. Jadi kita bisa melihat bahwa penggunaan internet saat ini sudah 7 jam 59 menit. Tapi saya rasa mungkin kita sekarang sebagai dosen, sebagai anak-anakku yang kuliah, kita bisa melihat bahwa sekarang pengguna internet sampai 12 jam. Kemudian pengguna media sosial itu 3 jam 26 menit, dan yang menonton TV sekarang sudah cukup berkurang Bapak Ibu, karena semua TV, media sosial sudah bisa kita pegang di dalam gawai kita atau handphone kita. Bisa kita lihat kalau dulu dengan adanya 2G kita hanya bisa mengirim pesan. Tapi saat 3G itu kita bisa menyampaikan pesan dan gambar. Pada saat 4G kita bisa menyampaikan pesan, gambar, dan tulisan serta suara. Jadi makin hari dengan perkembangan teknologi yang ada, ini akan memberikan dampak yang cukup besar sesuai dengan pesan dan arahan Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo, yaitu transformasi digital adalah percepatan transformasi digital melalui 5 langkah-langkah yang harus kita lakukan. Satu adalah segera lakukan percepatan perluasan akses, peningkatan infrastruktur digital, dan penyediaan layanan internet. Dan alhamdulillah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun jaringan infrastruktur internet dari Sabang sampai Merauke. Harapan kami dengan adanya jaringan internet ini kita bisa kolaborasi, bersinergi, berbagi ilmu, dan hari ini kita bisa bersama-sama berkongres bersama dengan adanya internet. Kedua adalah persiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis. Wah, ada yang bocor. Baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri maupun penyiaran. Ketiga ada percepatan integritas pusat data nasional, ini yang sedang dibangun bersama-sama karena kita ingin pusat data nasional itu ada di Indonesia. Keempat adalah siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Harapan kami dengan adanya program Digital Talent Scholarship akan memberikan dampak yang cukup besar dalam pengembangan atau pembangunan masyarakat Indonesia khususnya ke depan, sehingga memberikan dampak yang kuat untuk anak-anak Indonesia bisa mengembangkan talenta digital yang dimiliki oleh kita semua. Bapak dan Ibu semua, kemudian yang kelima adalah yang berkaitan dengan regulasi. Skema pendanaan orang terkumpul di wilayah ngerti ya. Boleh bisa ditutup, Bu? Mungkin dari panitia. Yang berkaitan dengan regulasi skema pendanaan dan pembiayaan segera disiapkan secepat-cepatnya. Saat ini kita bisa lihat panitia, boleh bisa ditutup panitia. Ya, baik, kita lanjut saja. Bagaimana Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun infrastruktur untuk daerah 3T. 3T ini adalah daerah terluar, terdepan, dan terpencil. Serta bagaimana kita bisa menggerakkan UMKM nasional yang hari ini memang dicanangkan oleh Bapak Presiden, yaitu Gernas Bangga Buatan Indonesia. Dan kita bisa melihat bahwa Indonesia memasuki tahap transformasi digital.
Dan kita membangun ekosistem digital, artinya infrastruktur digital yang mengantarkan masyarakat menuju digital society. Ini sangat baik sekali karena memang wanita-wanita Indonesia, khususnya wanita-wanita yang dalam saat ini Kongres Berkebaya bisa menggunakan teknologi digital yang memang sudah dibangun untuk mengglorifikasikan seluruh program-program atau kegiatan-kegiatan wanita-wanita Indonesia yang sedang berlangsung saat ini. Next, boleh kita sampaikan? Ya, kita bisa melihat bahwa penyiapan SDM talenta digital, ini Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya mengajak seluruh jejaring, ibu-ibu, adik-adik semua bisa mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo, khususnya program pelatihan dan digitalisasi bagi institusi pemerintahan maupun swasta. Ini kita kerjasama dengan 30 universitas yang ada, dan di sini kita punya Digital Leadership Academy. Harapan kita target tahun 2020 ini adalah sampai ke 2021 adalah 300 juta peserta yang ikut. Kemudian kita juga memberikan beasiswa intensif untuk mempersiapkan SDM siap kerja menuju revolusi industri 4.0, yaitu target sebesar 50 peserta. Di sini kita menggunakan program Digital Talent Scholarship atau Digital Talent Scholarship ini yang memang mengajak seluruh masyarakat atau anak-anak kita, adik-adik kita yang lulus sebagai dari mahasiswa dan bisa masuk mendapat pendampingan dari Digital Talent Scholarship ini. 4 adalah program literasi digital untuk memproduksi konten-konten positif yang berkolaborasi dengan 108 komunitas. Harapan kami peserta yang kita harapkan ada 100 juta peserta yang ikut bersama-sama Kementerian Komunikasi dan Informatika menggerakkan program-program kebaya Indonesia ini. Harapan kita dengan menggunakan strategi komunikasi memperkenalkan kebaya ke generasi muda dan dunia, harapan kita. Next, di sini Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengampu fungsi GPR atau Government Public Relations, bagaimana memberikan dukungan penuh kepada seluruh jaringan multi stakeholder yang hari ini bergabung dengan kita dalam Kongres Berkebaya ini adalah bagaimana kita menyiapkan konten-konten yang kita bisa sampaikan kepada publik, baik itu narasi tunggal, komunikasi publik, dan rencana komunikasi publik ke depan. Harapan kami dengan adanya Kongres Berkebaya Nasional ini bisa memberikan peluang yang besar kepada seluruh anak muda kita, milenial kita semua bisa bangga dengan kebaya yang ada. Karena setiap daerah memiliki ciri khas dan budaya masing-masing, memiliki tenun dan kriya yang hebat yang bisa kita sampaikan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia memiliki corak budaya dan adat istiadat untuk pengembangan Indonesia ke depan. Next, kita bisa melihat Government Public Relations adalah GPR. Ini mungkin saya lewatkan saja karena ini adalah suatu hal yang teknis. Nah, di sini Kominfo memiliki jejaring, artinya bagaimana Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama untuk menyampaikan pesan-pesan pada seluruh publik yang ada di Indonesia, khususnya ataupun kepada dunia pada umumnya, yaitu dengan kami bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika yang ada di Indonesia sebanyak 537. Kita juga bekerja sama dengan media yaitu LKBN Antara, kemudian TVRI, RRI, dan media nasional lainnya untuk menyampaikan bahwa bagaimana strategi komunikasi berkebaya ini bisa kita lanjutkan dan Kongres Kebaya ini bisa dikenal di seluruh dunia. Kemudian kita berharap juga kita bekerja sama dengan teman-teman dari kelompok informasi masyarakat ya, atau KIMS yang dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kami juga punya Bako Humas 821 kementerian dan lembaga, dan harapan kami juga bekerja sama dengan seluruh dinas kominfo yang ada untuk menyampaikan program-program yang saat ini sudah kita lakukan, dan kami juga bekerja sama dengan Ibu Lana sebagai ketua sudah menyampaikan berita ini sejak 2 bulan yang lalu. Harapan kami bahwa kebaya ini memberikan dampak strategi komunikasi yang baik untuk kita semua. Next, Bapak dan Ibu, kita bisa melihat bahwa saat ini masyarakat Indonesia berada pada era digital. Ini strategi komunikasinya. Masyarakat digital atau digital society adalah realita hidup di abad 21 di mana manusia dalam berbagai sektor kehidupan terpaut dengan ICT dan teknologi digital. Kita bisa melihat Bapak Ibu, saudara-saudara semua, bahwa aspek kehidupan tidak terlepas dari penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology. Kemudian terjadinya pergeseran pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam akses dan distribusi informasi. Karena di dalam tangan kita dengan menggunakan handphone kita dengan klik satu jari, kita bisa menguasai dunia. Artinya kita bisa menciptakan media sosial yang ada di Indonesia, data social media challenge, yaitu bisa menarik perhatian kita bersama. Kemudian juga
masyarakat Indonesia akan semakin mudah dalam mengakses informasi melalui berbagai platform teknologi digital yang menawarkan inovasi fitur dan medium komunikasi yang kian interaktif. Harapan kita dengan adanya strategi komunikasi yang kita siapkan ini akan memberikan dampak yang cukup besar kepada masyarakat, khususnya adik-adik milenial maupun anak-anak kita yang masih kecil, bahwa perlu kita kebanggaan mengenalkan budaya kebaya nasional kita kepada putra-putri kita. Contohnya melalui sosial media atau challenge atau berikan hadiah menarik untuk melaksanakan bahwa dengan berkebaya Anda akan mendapatkan sedikit pencerahan kepada diri kita. Kemudian ciptakan trend center atau gunakan figur yang berpengaruh. Hari ini kita juga bisa melihat bahwa seluruh ibu-ibu kita hari ini berkebaya semua, terutama tadi sebagai Ibu Ketua DPW daripada Kementerian Agama, Bu Eni, terima kasih banyak. Nah, yang kedua adalah strategi kita dalam menggunakan hashtag kebaya indah, kebaya mewah, kebaya kecintaan kita, kebaya adalah milik Indonesia. Artinya hal-hal ini bisa memberikan dampak yang besar sehingga kita bisa menggerakkan strategi komunikasi kepada adik-adik kita milenial bahwa transformasi di era digital ada dari manual based masuk ke electronic based. Kemudian kita bisa lihat juga bahwa dengan electronic based ini kita menggunakan strategi komunikasi bisa dengan Skype, bisa dengan Line, bisa dengan WA, bisa dengan Instagram dan lain sebagainya. Harapan kami pada saat ini adalah bagaimana teman-teman media sosial bisa melihat bahwa make a movement arti kampanye gunakan kebaya. Dan alhamdulillah dari seluruh daerah sekarang setiap hari Selasa di Kementerian kami juga Kominfo diwajibkan untuk menggunakan budaya nasional atau kebaya nasional Indonesia. Jadi kita di sini bagaimana mengenalkan kebaya kepada kaum milenial, ini adalah kesempatan kita bersama-sama untuk mengenalkan dengan fashion yang masing-masing kita laksanakan. Kemudian kita juga menggunakan Hello You Are Fashion, artinya kita mengenalkan pada anak-anak kita bagaimana fashion kebaya nasional ini bisa beragam corak, bisa beragam bentuk dan bisa sesuai dengan umur dan usia anak-anak kita. Jadi harapan kita dengan fashion yang compatible, kita bisa memberikan dampak yang cukup luas kepada anak-anak kita yang harusnya kita bisa lakukan bersama. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan strategi komunikasi memperkenalkan kebaya ke generasi muda dengan menggunakan hashtag, dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan pengampu daripada jejaring yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat memberikan dampak yang besar dan luas sehingga kebaya menjadikan kebanggaan di tanah Indonesia dan kebaya adalah ciri khas bangsa Indonesia untuk keluar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Septi, begitu menguasai mengenai digital, dunia digital, dan memang memanfaatkan era digital ini untuk bisa mengkomunikasikan budaya kebaya itu ke seluruh dunia, ya, tidak hanya terbatas di Indonesia saja. Wow, dan karena mengenai seluruh dunia, saya juga perlu menyapa teman-teman dari luar negeri. Ada Ibu Niluh dari Jerman, kemudian dari Los Angeles ada, ini bukan LA Lenteng Agung ya, tapi Los Angeles beneran ini, Ibu Yuni, saya perlu sapa. Selamat malam Ibu Yuni yang ada di Los Angeles. Kemudian ada Ibu Alfa dari Paris, juga bergabung dengan kita. Terima kasih atas semangat dan antusiasme dari teman-teman yang luar biasa karena tetap bersama kita sampai masih ada 2 pembicara lagi. Ibu Septi masih berada di kamar kita ya Bu, untuk misalnya nanti di akhir ada tanya jawab. Ibu Septi apakah masih bisa berkenan untuk tetap? Masih ya Bu ya, oke, nanti bagi yang ada pertanyaan untuk Bu Septi, silahkan diajukan di chat box dan nanti kami akan coba sortir. Tapi apabila tidak bisa dijawab, mungkin nanti bisa dicatat untuk disampaikan melalui email kalau memang nanti ada kesempatan. Karena kita masih ada 2 pembicara lagi yang juga tak kalah luar biasanya, yaitu adalah telah sebagaimana tadi saya sampaikan, pembicara kita ini adalah Ibu Dr. Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda, yang biasa dipanggil Ibu Gung. Ibu Gung adalah salah satu dari 8 wanita Indonesia yang menerima anugerah Perempuan Indonesia tahun 2020 di bidang pendidikan yang diberikan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Jadi ia adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional Denpasar dan memimpin berbagai organisasi, dan juga tadi yang saya sebutkan adalah ketua dari PBI Bali. Nah, Ibu Gung akan menyampaikan pemaparan mengenai pemberdayaan kebaya melalui kegiatan sosial budaya di Bali. Ibu Gung, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Om Swastiastu, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Jadi satu lagi belum disebut nih sama moderator, saya temannya Bu Septri. Oh iya, berkawan baik ya. Oh iya ya, baik. Iya, jadi sering. Jadi kalau tadi bicara tentang bagaimana strategi komunikasi baik dari memakai kebaya adalah sebagai identitas Indonesia, yaitu Bu Septri dari digital ya. Jadi bagaimana cara mengkomunikasikan. Jadi saya lebih pada karena mendapatkan bagaimana pemberdayaan secara sosial budaya ya di Bali itu sebenarnya kebaya udah nggak asing ya. Jadi keseharian kita, kami di Bali ini sangat melekat dengan kebaya. Tetapi kami ingin bagaimana strategi komunikasi ini agar benar-benar sustain, jadi sustainable, yaitu yang terpenting. Jadi kami mencoba untuk mengkolaborasikan Pentahelix di dalam pemberdayaan kebaya di Bali atau di Indonesia berdasarkan kearifan lokal Hindu ada Desa Kalapati. Jadi mohon dibantu dari panitia untuk share materinya. Jadi sedikit juga saya ingin menyampaikan latar belakang dari kebaya itu sendiri. Jadi sama ya, jadi setiap narasumber pasti mencari, karena setiap kita ingin menjelaskan sesuatu, kita perlu juga mengenai latar belakang, sejarah dan sebagainya. Sebelum pada bagaimana strategi kita untuk memberdayakan kebaya ini secara sustainable. Sedikit saya tadi koreksi untuk di moderator bahwa di generasi muda kalau di Bali itu benar-benar sudah bahkan dari anak-anak sudah di Bali itu memakai kebaya. Jadi kebaya itu adalah busana yang dari dulu hingga saat ini masih sangat digunakan oleh perempuan Indonesia. Penggunaan kebaya itu menjadi suatu keseharian. Tapi belakangan ini ketika sudah berkembang, justru kebaya itu kita pakai pada hal-hal tertentu. Yang diharapkan dari Kongres Berkebaya Nasional 2021 mengusulkan atau kita bersama dalam kongres ini bagaimana bisa mengintervensi pemerintah bahwa Selasa menjadi hari Selasa berkebaya. Jadi, tadi pagi juga Gubernur Jawa Tengah juga sudah mengatakan bahwa pemerintah juga sudah mengeluarkan satu regulasi. Di Bali juga sama, sementara akan mengarah ke sana. Jadi bukan hanya sekedar pakaian dalam kita berkebaya, tetapi kebaya itu menyimpan banyak makna, jadi khusus dan memiliki nilai-nilai kehidupan. Jadi tadi dikatakan bahwa ketika pakai kebaya kita sedikit bergerak ya, jadi menciptakan bahwa keluasan dan sebagainya. Jadi mohon dibantu untuk lanjut ya panitia. Jadi bentuk kebaya yang sangat sederhana sebagai wujud kesederhanaan. Jadi yang saya baca juga dari panitia ada ingin mengusulkan dalam kongres ini adalah Selasa Berkebaya akan juga diusulkan menjadi warisan dunia dari sisi modelnya, jadi Kutu Baru dan Kartini. Nah, ini bentuk-bentuk kebaya ini juga membawa atau memberikan representasi sebuah nilai-nilai kehidupan dari kesederhanaan dan sebagainya. Jadi kebaya juga mengandung nilai-nilai kepatutan, jadi kehalusan dan sikap dari seorang perempuan yang harus serba lembut. Ya, jadi harus serba lembut ya, karena kebaya itu merepresentasikan itu. Tapi apakah tanpa berkebaya perempuan itu dikatakan tidak lembut ya? Jadi tergantung dari bagaimana kita menjadikan diri kita representasi perempuan menjadi role model tadi yang dikatakan oleh Bu Septri. Jadi penggunaan kain yang melilit tubuh juga secara otomatis membuat pergerakan kita sedikit
harus hati-hati ya, jadi sangat terbatas dan sulit untuk bergerak cepat. Nah, pertanyaannya kalau kita bicara dengan sustainable, yang dikatakan bahwa pakai kebaya ribet, ya otomatis kita nggak mungkin bisa. Nah, ada inovasi-inovasi yang nanti akan menjadi suatu trigger nanti ketika selesai kongres ini. Kebaya juga dapat menggambarkan identitas dan kepribadian dari si pemakai. Jadi itu yang menjadi latar belakang mengapa kita penting sekali kita berdiskusi dalam Kongres Berkebaya Nasional tahun ini. Jadi sejarah kebaya, jadi saya kembali ulang bahwa tadi banyak sudah menyampaikan dari kata abaya ya, jadi mungkin kalau di Australia tadi ada teman kita mengatakan bahwa dengan abaya itu dapat lebih dikenal ya daripada kita bicara tentang kebaya. Memang itu asal katanya memang abaya ya. Jadi kebaya berasal dari daerah Tiongkok, jadi lalu lanjut ke perjalanannya ke Malaka, ke Jawa, Bali, dan seterusnya hingga saat ini kita bisa lihat bahwa dari Aceh sampai Papua kita mempunyai ciri khas dari kebaya masing-masing. Jadi tahun 1600 kebaya dipakai perempuan Jawa, ya, jadi 1600 dipakai oleh perempuan Jawa, terutama di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jadi sekitar abad ke-19 umumnya semua perempuan menggunakan kebaya sebagai pakaian sehari-hari. Pada abad ke-19 itu kebaya sebagai pakaian sehari-hari. Jadi kebaya masa kini setiap perempuan hanya digunakan pada perayaan tertentu. Justru saat ini kita bisa lihat kalau di Bali sendiri, kalau ke pura, undangan dan sebagainya, ketika terlihat hal-hal untuk membuat suatu berdaya atau sustainable itu, jadi pemerintah kami juga mengeluarkan suatu aturan ya, kebijakan bahwa Kamis berkebaya. Jadi Kamis berpakaian adat. Jadi yang perempuannya berkebaya, yang lakinya juga berpakaian adat. Jadi sama juga ya dengan di Jawa Tengah. Jadi pertanyaannya kapan kebaya mulai digunakan di Bali ya? Karena kebetulan saya lebih spesifik dikasih materi bagaimana pemberdayaan kebaya secara sosial budaya di Bali. Jadi kapan kebaya dipergunakan di Bali itu mulai dari masuknya Belanda. Jadi masuknya Belanda antara tahun 1900 sampai 1931. Artinya apa? Sebelum 1919 itu bahwa perempuan di Bali itu tanpa kebaya, ya. Jadi pakai senteng, kadang-kadang telanjang dada dan sebagainya. Nah, artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa harus ada intervensi kalau kita ingin menjadikan suatu perubahan di dalam kita mensosialisasikan atau menjadikan bahwa kebaya nasional akan menjadi warisan dunia. Ini sangat panjang arahnya ke sana. Jadi sebelum tahun tersebut kebaya hanya digunakan oleh kalangan puri saja. Jadi kalangan kerajaan. Kalau di Bali sebelum Belanda hanya kerajaan, ya, jadi ada 9 kabupaten kota, jadi ada 9 model-model kebaya di Provinsi Bali. Nah, masyarakat Bali kerap mempergunakan kebaya tradisional dalam berbagai kesempatan. Jadi kebaya adat di Bali memiliki desain yang sangat atraktif, tak kalah bersaingnya dengan pakaian kebaya modern. Jadi kebaya menjadikan pakaian adat yang wajib digunakan saat melakukan aktivitas sembahyang di pura. Jadi kebaya mampu menjadi salah satu pakaian favorit kalau di Bali. Jadi kenapa dikatakan pakaian favorit? Karena kalau kami ini di Bali ada melihat undangan, kalau udah rasanya nggak punya pakaian sesuai dengan zamannya atau untuk tidak konsumtif lah seseorang itu, pasti lebih nyaman, lebih gampang ya pakai kebaya. Jadi pilihan warna pun agar kebaya itu tidak kelihatan kita tidak pernah membeli yang lain lagi ya, dan warna menjadi juga referensi untuk kita bisa ini kan menjadi favorit. Jadi ciri khas kebaya Bali, jadi saya ingin juga berbaginya, ada 3 faktor utama yang membedakan kebaya Bali ini dengan daerah lain. Jadi yang pertama dilihat dari jenis kainnya, ada bisa kain brokat atau kain katun, ya. Jadi kain katunnya pun dulu istilahnya kain katun yang berwarna, ya. Jadi itu yang menjadikan berbeda. Jadi pilihan warna
lebih dominan sangat terang. Ya, jadi benar-benar permainan warna itu menjadi suatu ciri khas dari Bali. Jadi dan cara pemakaian selendang. Jadi cara pemakaian selendang itu senteng di pinggang. Itu ada filosofinya. Kami memakai selendang itu di pinggang. Itu karena apa? Kami filosofinya adalah sesuatu hal yang menjadikan suatu kebutuhan yang tidak sesuai dengan aturan dan sebagainya. Nah, kami coba untuk representasikan dengan cara kita mengikat pinggang kita, artinya kita bisa melakukan efisiensi. Jadi semua hal-hal yang negatif itu perut ya. Jadi kalau kita lapar, kita kadang-kadang sedikit emosional. Nah, dengan kita memakai senteng di pinggang itu otomatis kita sudah bisa mengendalikan kita minimal untuk makan ya. Kalau kami perempuan Bali kalau sudah berkebaya, jadi pakai lontorso, pakai ikat pinggang, ya sudah merasa bahwa harus mengendalikan masalah sandribu dalam hal makan, sehingga otomatis kaitannya dengan efisiensi. Lima hal yang perlu diketahui tentang busana adat Bali. Itu konsep dasar busananya Dewa Angge itu di atas ya. Jadi bagaimana kalau kita ingin melihat lebih bagus ya dari sisi rambutnya, sanggul dan bunga dan sebagainya. Manusia Angge itu di bawah ya, di tengah-tengah itu jadi kebayanya. Buta Angge itu pakai kamennya, ya, jadi pakai kain lilitnya. Jadi itu ketika kita bicara tentang konsep dasar busana, itulah yang menjadi suatu kategori bahwa kita sudah memakai pakaian busana adat. Jenis pakaian, jadi payas agung, payas jangkep, payas alit. Ya, jadi yang saya pakai ini termasuk pakaian alit ya. Jadi istilahnya adat Madie ya, tidak pakai bunga dan sebagainya. Sanggulnya harus ada aturannya dan semua aksesoris harus lengkap. Temben, jadi kain digunakan dari kanan ke kiri. Jadi itu ada representasi kalau misalnya anak laki-laki itunya kalau memakai saputnya itu dari kiri ke kanan, ya. Kalau perempuan dari kanan ke kiri. Itu sudah ada filosofinya bahwa kalau anak laki-laki biasanya di ari-arinya itu ditanam di depan rumahnya itu di sebelah kanan, kalau perempuan di sebelah kiri. Sanggul, jadi sanggul ada dua ya, sanggul gonjer dan sanggul tagal. Kalau sanggul gonjer itu dipakai oleh perempuan yang belum menstruasi. Jadi kalau umpamanya pakai sanggul tagal, ya seperti saya ini sedikit pakai sanggul tagal itu kalau sudah perempuan dewasa, ya terutama sudah dia melakukan upacara potong gigi, itu sudah harus memakai sanggul tagal lagi. Nah, kalau dia pakai sanggul gonjer, ya dia ingin kelihatannya. Nah, itulah yang nanti kita akan bahas di Desa Kalopat. Mengenai bunga, hiasan bunga di kepala itu disesuaikan ya. Kalau misalnya adat Madie ya itu nggak perlu pakai bunga. Tapi kalau sudah payas agung itu pakai bunga dan sebagainya. Kalau payas alit cukup kalau memang ingin pakai bunga ya bunga segar ya. Tidak pakai bunga seperti yang ibu bapak lihat kalau di Bali kan ada yang bunga emas dan sebagainya. Nah, kita bicara tentang pemberdayaan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan seseorang bagaimana untuk bisa semuanya sustain, tetapi juga tercipta kemandirian. Itu yang terpenting, kemandirian. Sehingga apa yang dikatakan tadi bahwa ketika kita mempunyai suatu program, itu kalau diupayakan itu menjadi suatu pemberdayaan, itu akan mendapatkan suatu income. Itu yang diharapkan dari pemberdayaan. Sehingga apa tujuan dari pemberdayaan kebaya ini adalah bagaimana peningkatan suatu kualitas dan sustainable, keberlanjutan, itu yang terpenting. Jadi kita mengusulkan Selasa Berkebaya, itu bukan hanya sekedar kita memakai kebaya, bagaimana potret dari kebaya untuk yang berkantor akan berbeda dengan kebaya saat kita memberi undangan dan sebagainya. Itu yang kita anggap bahwa tujuan itu harus kualitas dan berkelanjutan. Semua hal yang terkait dengan kebaya yang kita diskusikan dari pagi hingga saat ini, itu tradisinya adalah menjaga, ya, untuk menjaga, memakai dan melestarikan. Nah, di Bali sendiri ada 9 kabupaten kota sebaik, ya, ada 9 kabupaten, wilayahnya sekitar
6,66 km persegi, jumlah penduduknya 4,2 juta jiwa, jadi 8 kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 716 desa adat, ya, desa dan desa adat, itu desa dinas, dan 3.625 banjar adat, 1.493 desa adat, dan 1.604 subak sawah, dan terakhir subak abian 1.107. Nah, inilah sebenarnya potensi untuk kita di Bali itu bisa sustain dalam sosialisasi berkebaya. Karena sebagian dari yang angka-angka yang kami sebutkan, hampir 50% plus 1 itu adalah perempuan. Jadi artinya kalau kita hitungan angka-angka, kalau ini benar menjadi suatu intervensi bahwa Selasa berkebaya, artinya semua provinsi juga bisa akan berdaya untuk meningkatkan ekonomi kreatifnya dalam inovasi. Nah, ini semua tidak bisa kalau pemerintah itu kerja sendiri. Nah, jadi prinsip yang saya ingin tawarkan dan memang kita sudah mengetahui bersama adalah bagaimana kita berkolaborasi, ya, bersinergi, dan bagaimana mengemas pentahelix ini benar-benar bisa diimplementasikan. Tidak hanya sekedar kita hafal pentahelix adalah 5 yang kita bisa pergunakan, simpul-simpul yang kita bisa hafalkan, tetapi implementasinya seperti apa. Nah, ini yang terpenting yang ingin kami di Bali ini untuk bisa sharing di sini. Nah, kolaborasi pentahelix itu ada 5 yang memang memegang peranan penting kalau kita ingin bicara tentang sustainable dalam berkebaya. Jadi pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, media, dan panitia Kongres Berkebaya Nasional ini sudah sangat merepresentasikan bahwa ada pentahelix di sini. Nah, sekarang kita ingin buktikan ketika hasil kongres ini kita benar-benar dari Sabang sampai Merauke itu betul-betul kita bisa lakukan, atau betulkah kita bisa laksanakan untuk bagaimana kita mensosialisasikan dengan mendorong pemerintah untuk membuatkan suatu regulasi agar Selasa berkebaya. Dalam berkesinambungan di Bali terkait dengan pentahelix ini, kami bentengi kegiatan suatu sinergi ini adalah dengan Desa Kalopatre. Di Desa Kalopatre itu terdiri dari 3, desa itu adalah tempat, kala itu adalah waktu, patre itu adalah satu keadaan. Nah, kolaborasi pentahelix di pemerintahan, nah seperti apa kerja dari kolaborasi ketika kita bicara tentang pentahelix yang pertama, pemerintah. Nah, ini di sini harus ada regulasinya. Jadi ada, kalau di Bali ini adalah kekuatan kebijakan itu ada di pemerintah, ada di tingkat desa. Di tingkat desa pun ada 2, jadi bisa berupa awig-awig, bisa juga berupa prarem. Nah, di sini sebenarnya pentahelix kalau di Bali benar-benar justru lebih takut kalau intervensi tentang berkebaya ini masuk ke awig-awig, ya. Jadi karena memang masyarakat semua itu ada di masyarakat adat. Nah, kalau di Bali sendiri itu kekuatan dari kebijakan pemerintah itu sudah kita bisa share bahwa peraturan gubernur nomor 79 tahun 2018 itu sudah ada penetapan hari penggunaan busana adat Bali ke kantor, ya. Jadi bukan hanya ASN, tetapi kami masyarakat Bali itu di setiap hari Kamis itu sudah mempergunakan busana adat Bali. Perempuannya berkebaya, laki-lakinya berpakaian adat. Jadi tidak hanya ASN yang didorong, tetapi kami masyarakat keseluruhan. Nah, itulah kekuatan kebijakan yang pemerintah Provinsi Bali untuk menjaga, melindungi dan melestarikan dari busana adat tersebut. Nah, dari akademisi ini adalah kekuatan pengetahuan, ya. Jadi knowledge powernya ini ada di akademisi seperti apa. Nah, tadi di Bali saja ada 9 kabupaten kota, ada sekian ribu desa adat dan sebagainya. Itu tidak bisa kami samaratakan bahwa kebaya di Karangasem akan bisa kita
sosialisasikan dan harus kita intervensi pakai di Kabupaten Gianyar dan sebagainya. Nah, ini perlu ada pengkajian. Nah, apakah di dalam 9 kabupaten kota ini kita bisa sinkronkan dan bisa putuskan mana yang akan kami ambil sebagai ikon dari kebaya Provinsi Bali. Nah, itu perlu ada kajian-kajian. Makanya kami mencoba kekuatan dari akademisi ini sangat dipentingkan dalam rangka kita melaksanakan berkebaya tetapi sustainable. Nah, pentahelix selanjutnya kolaborasi dalam masyarakat. Ini kekuatan sosial. Nah, ini kita sudah lakukan di kongres ini. Kongres Berkebaya Nasional 2021 ini adalah kita sedang ingin mengkolaborasikan pentahelix dari kekuatan sosial. Nah, sampai di luar negeri pun ikut di dalam kegiatan kongres ini. Nah, ini akan kita bisa mencarikan dan besok tanggal 6 kita bisa memberikan satu rekomendasi. Jadi luar biasa sekali panitia membuat hal ini. Inilah kekuatan yang dimiliki oleh Kongres Berkebaya agar bisa mengintervensi. Jadi komunitas-komunitas berkebaya, kongres pertemuan yang hari ini, masyarakat adat dan masyarakat umum itu harus mempunyai suatu komitmen bersama untuk bagaimana bisa 2 poin yang akan dibahas di kongres besok adalah mendorong Selasa Berkebaya dan bagaimana kebaya ini menjadi warisan dunia UNESCO. Itu kuncinya adalah komitmen. Selanjutnya kolaborasi pentahelix di dunia usaha. Ini adalah kekuatan ekonomi. Ya, kekuatan ekonomi ini justru kita harus pertanyakan agar kekuatan ekonomi tidak merusak ya tatanan atau pakem dari berkebaya dan sebagainya. Dunia usaha pun harus mempunyai suatu etika bisnis. Ya, kalau di kami di Bali adalah etika bisnis kearifan lokal Pangpada Payu ini harus kami kedepankan sehingga tidak ada yang dirugikan. Ya, jadi ketika dunia usaha menangkap peluang hari ini ketika kongres kita bisa berkongres, dia tetap melakukan etika bisnis. Jadi jangan asal dunia usahanya yang payu, yang jadi, yang untung, tetapi kita semua harus merasakan suatu keuntungan atau manfaat dari kekuatan ekonomi ini. Jadi sehingga ketika etika bisnis kearifan lokal Pangpada Payu ini dikedepankan oleh para pebisnis, itu tidak akan ada eksploitasi terkait bagaimana latar belakang kebaya, bagaimana kebaya itu menjadi nilai-nilai dari yang kearifan lokal Hindu, ya, kearifan lokal Islam dan sebagainya. Jadi yang menjadikan jati diri dari bangsa Indonesia dan perempuan Indonesia itu tidak dieksploitasi oleh bisnis ini. Jadi taat norma. Jadi yang terakhir ini penting sekali kolaborasi dari pentahelix media. Ya, jadi sudah disampaikan oleh Ibu Septri. Jadi media ini sangat penting sekali menjadi suatu kekuatan informasi untuk bisa bagaimana 2 poin yang akan diusulkan oleh Kongres Berkebaya ini dalam kongres ini. Pertama adalah Selasa Berkebaya, kedua adalah mendorong bagaimana kebaya Indonesia ini menjadi warisan dunia. Ini penting sekali dari media. Selain itu adalah tempat untuk sosialisasi, kedua bagaimana bisa mempublikasikan dan dokumentasi. Ini penting sekali. Media itu selain sosialisasi, media ini adalah sebagai media untuk bagaimana kita bisa mendokumentasikan semua kegiatan-kegiatan. Pentahelix ini bisa berjalan ketika dia berkolaborasi, jadi tidak kerja sendiri-sendiri, ya, jadi berkolaborasi. Dari mana kerjanya? Nanti kita bisa diskusikan di dalam tanya jawab. Nah, tetapi ini bisa diikat agar sustainable, ya, agar itu bisa fleksibel. Ketika kita mengeluarkan suatu aturan, jadi kalau misalnya nanti dalam kongres ini bisa memutuskan bahwa itu Selasa Berkebaya, tidak ada protes. Nah, ini harus dikemas sedemikian rupa, dan kami mempunyai kearifan lokal itu di Bali, adalah Desa Kalopatro. Jadi kalau desa itu tempat kita berada, waktu saat kita berada, dan situasi kondisi saat kita berada. Jadi 3 ukuran dalam menentukan kurang benar atau benar. Ya, jadi memakai kebaya yang sekarang yang inovasi, ya baik. Jadi saya lanjutkan bagaimana orang mampu menyesuaikan tempat, waktu, dan keadaan
penyesuaian berdasarkan pertimbangan dan fleksibel. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan dalam diskusi nanti kita lebih memperkaya dan kita bisa memutuskan besok sebagai suatu rekomendasi. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Ya, terima kasih Bu Gung. Menarik sekali pemaparannya dan memang cakupannya sangat luas. Yang saya teringat itu bahwa filosofi kebaya itu sangat bermakna, ada makna nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kesederhanaan, kepatutan dan kehalusan. Bahkan tadi saya juga tertarik kalau Bu Gung bilang bahwa kita ketika memakai stagen itu berarti kita harus bisa menahan diri. Jadi tidak emosional, bisa menahan segala yang energi negatif ya Bu ya. Itu bagus sekali itu falsafahnya. Dan juga bagaimana gerakan berkebaya ini menjadi sustainable. Dan tadi sudah Ibu paparkan strategi untuk contoh di Bali, apa yang dilakukan di Bali. Terima kasih ini Bu Gung yang sudah begitu luas sekali pemaparannya. Nanti apabila ada pertanyaan bisa di akhir sesi. Ibu Gung masih berada bersama kita ya Bu ya, sampai akhir diskusi ya Bu ya, karena kita akan beranjak kita akan beranjak kepada sahabat kita yang ada di Virginia, Amerika Serikat, Mbak Eva Masrifa. Beliau adalah wartawan VOA yang sudah bermukim di Amerika sejak 10 tahun yang lalu ya, dan akan memberikan pembahasan mengenai menebar kecintaan pada kebaya perempuan Indonesia dimanapun berada. Jadi mau di Virginia, mau di LA, mau di Indonesia, bagaimana menebar kecintaan pada kebaya. Mbak Eva silahkan, ini saya juga terima kasih Mbak Eva sudah bergadang untuk menanti gilirannya, karena ini berbeda 12 jam di Virginia dengan di Jakarta. Jadi ini sekarang jam 3 pagi ya Bu, Mbak Eva ya? Jam 4 Bu. Oh jam 4, beda 11 jam ya karena daylight savings ya. Silakan Mbak Eva untuk menyampaikan pemaparannya. Ya, terima kasih Bu India, juga Ibu Gung Tini tadi dan Bu Septriana. Saya belajar banyak hari ini, meskipun udah menjelang subuh di sini, tapi tetap semangat karena teman-teman perempuan berkebaya itu juga selalu semangat. Mereka itu yang kadang-kadang ngirimin saya paket-paket kecil, ini ada kebaya nih buat lo pakai kalau lo ke Deplu. Ya jadi lumayan juga kalau saya lagi liputan ke Kongres, ke Deplu, meskipun nggak lengkap gitu Bu ya, nggak lengkap dengan kainnya gitu, tapi ya alhamdulillah karena akhirnya teman-teman yang wartawan, mau yang orang Amerika atau orang Kongres sendiri, atau kalau ke Gedung Putih, mereka bakal tanya, baju mana nih, asal dari mana? Terus aku bilang kan dari Indonesia misalnya. Nah itu jadi panjang tuh urusan-urusan kayak gitu. Jadi memang berkebaya itu nggak serta-merta hanya bisa digunakan buat acara-acara kenegaraan ya, karena memang selama ini kalau yang menjadi ikon itu adalah kalau misalnya ada acara resmi kenegaraan. Jadi kita lihat bagaimana ketika misalnya ada pergantian dubes, lalu dubes menyerahkan surat kepercayaan ke presiden, mau Presiden Obama, Donald Trump. Itu ketika Ibu Dubes datang dengan kebaya, itu semua orang akan terpekur melihat, wow gila kebaya Indonesia cantik banget gitu, dan memang citra yang ingin disampaikan, ditampilkan begitu kan, memang seperti itu. Tapi juga kami sering menggunakan acara kebudayaan misalnya untuk menggunakan kebaya Bu. Jadi peringatan 17 Agustus yang biasanya sebulan penuh, atau Hari Kemerdekaan Amerika 4 Juli itu biasanya banyak perayaan macam-macam. Tapi yang juga saya ingin paparkan adalah selain usulan, misalnya tadi Bu Gung berapa kali sebut tentang pentingnya kita menguatkan tekad menjadikan Selasa berkebaya misalnya. Di Amerika ini juga bahkan ada 1 bulan penuh, bulan khusus perempuan Bu. Jadi untuk ibu-ibu semua, saya di sini memang baru 10 tahun, tapi saya cukup kagum dengan cara orang Amerika yang menghargai setiap unit atau setiap elemen yang ada di negara ini. Mau dia mayoritas, minoritas, mau dari kelompok manapun, mau dari budaya apapun gitu, itu ada cara tertentu yang mereka lakukan. Misalnya saja di bulan Maret kemarin yang baru berlalu itu dikenal sebagai bulannya perempuan. Jadi the Women History Month. Saya yakin di negara-negara lain nanti ada Bu Niluh di Jerman atau tadi Bu Fenty di Australia, barangkali juga ada tuh yang kayak gitu. Jadi selama 1 bulan kita
fokusnya tuh diarahkan ke situ. Jadi mau dia media, mau dia orang pemerintah, mau dia swasta, perusahaan-perusahaan raksasa teknologi kayak Facebook, Google, Twitter, itu fokusnya ngomonginnya soal isunya perempuan, karena memang bulan Maret itu bulannya perempuan. Jadi kita akan bicara tentang perempuan Asia, perempuan Pasifik, perempuan Indian atau suku asli misalnya, dan kultur atau apa yang mereka bawa dari situ. Nah, saya pikir juga kenapa juga nggak pas hari bulan perempuan ini gitu, kita juga punya di Indonesia misalnya ada bulan berkebaya misalnya, atau bulannya perempuan, instead of cuma satu hari Selasa berkebaya, meskipun Selasa berkebaya itu juga udah baik sekali dan kami di sini udah mulai mengikutinya juga, Bu. Lalu di sini juga ada misalnya kayak ada Asian Pacific American Heritage Month, itu bulan April kalau saya nggak salah. Nah, bulan April ini ya. Jadi tiap bulan tuh ada peringatan kayak gitu. Nah, sementara event khusus seperti Passport DC di Jepang juga saya dengar ada festival bunga sakura yang menghadirkan budaya dari masing-masing negara, yang negara itu bisa menampilkan macam-macam. Nah, saya paling suka tuh kalau misalnya lagi festival sakura di Amerika seperti yang sekarang ini lagi jalan, atau ada Passport DC. Kita pakai kebaya semuanya rame-rame. Jadi kita janjian nih orang-orang Indonesia, ibu-ibunya gitu, perempuannya janjian nanti kita di satu hari kita janjian ke gedung KBRI untuk pakai kebaya macam-macam warna-warni. Dan itu jadi menarik perhatian dan apa ya, ketertarikan tersendiri karena saya cerita sedikit misalnya kalau Passport DC itu adanya pada bulan Mei biasanya karena udah musim panas ya. Itu di mana masing-masing kedutaan itu akan buka atau open house untuk semua warga, siapapun, mau dia warga Amerika atau warga dari negara lain, dan kita biasanya keliling-keliling tuh dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya kedutaan besar Indonesia itu sebelahan dengan Portugal atau dengan Meksiko. Nanti kita keliling dari kedutaan Indonesia ke Portugal, ke Meksiko, dan di masing-masing kedutaan itu disediakan berbagai macam cara untuk bisa mengenalkan budaya negara masing-masing. Nah, biasanya kita yang dikedepankan tuh selalu kebaya dan kami yang jadi di depannya begitu. Atau acara-acara khusus yang lain ada di foto-foto saya tampilkan itu, misalnya ada di sini Rumah Indonesia atau House of Angklung. House of Angklung itu sangat menarik perhatian, Bu, karena kalau dia pentas itu mungkin Sudah ditampilkan ya, ininya slide-nya sudah ditampilkan. Mau ditampilkan? Oh ya. Boleh. Nah, ini House of Angklung ini kalau dia tampil selalu kira-kira 30-40 orang dengan kebaya. Dan kebayanya bisa macam-macam, bisa kebaya kali ini diambil dari kebayanya Jawa, lalu misalnya ada tampilan lagi mereka di mana mereka tampil dengan kebaya Bali, dengan macam-macam kebaya. Dan mungkin slide-nya dilanjutkan aja supaya teman-teman bisa lihat macam-macam ya slide-nya. Dan saya juga sangat bangga kalau misalnya setiap 1 tahun sekali, untuk teman-teman yang ada di luar negeri itu pasti mengenal ini yang namanya International Night. Kalau di Indonesia barangkali Hari Kartinian gitu ya, Mbak Niluh di Jerman ya, atau di Indonesia kan kita dulu ada namanya Hari Kartini, di mana anak-anak tuh pakai baju daerah. Ini yang saya tampilkan ini ya. Nah, ini anak saya 4, kembar 3 plus 1 yang kecil, jadi empat-empatnya saya pakein baju ganti-gantian tuh tiap tahun. Jadi misalnya tahun ini lagi saya mau tampilin baju dari Indonesia Timur, terus saya minta kirim sama adik saya, Ika kirimin dong baju dari Indonesia Timur apa kek, dikirimin set, ya dia pakai. Jadi 1 tahun temanya yang saya mau tampilkan adalah Indonesia Timur, the East of Indonesia misalnya. Lalu 1 tahun lagi mereka pakai kebaya, semuanya 4 saya pakein kebaya, pakai baju koko, baju adat Jawa gitu ya. Nah, itu cukup menarik perhatian banyak orang, Bu, dan guru maupun orang-orang yang datang ya, termasuk kalau saya berprofesi sebagai wartawan, saya lagi kerja tugas di Kongres apa di liputan di mana lah, Departemen Luar Negeri apa di Dephan. Terus kalau kita pakai kebaya tanpa kain ya, karena kalau pakai kain agak-agak repot. Nah, mereka bakal jadi ingin tahu lebih banyak tentang dari Indonesia, bajunya kayak gini. Macam-macam tuh akhirnya, jadi panjang kita bicaranya. Nah ini, kadang saya suka dapat kain dari mana saya pamerin di International Night. Dan International Night itu kayak malam kebudayaan gitu ya, malam kebudayaan negara begitu. Nah, kami menampilkan ciri khas masing-masing negara, dan saya biasanya paling demen tuh kalau menampilkan Indonesia. Saya nggak pernah absen, setiap tahun saya selalu ikut. Baru COVID kemarin saya nggak ikut karena memang sekolah tutup ya. Dan saya tampilkan beda-beda. Cuman ya itu, nanti mungkin Bu Septriana yang duduk di pemerintahan bisa ikut bantu, atau saya dengar tadi ada yang dari Kemenhan atau dari KBRI mungkin kalau ada yang nonton.
Karena kita kesulitannya itu untuk mendapatkan barangnya gitu loh. Jadi kan memang sih kalau dihitung dari jumlah orang Indonesia di Amerika ini ada 142.000 orang Indonesia. Di Jerman misalnya ada 21.000, di Jepang ada 142.000, ya sekitar segitu. Nah, nggak semuanya itu kan kita kalau berangkat ke Indonesia ya paling beli baju kebaya atau batik ya yang kita pakai aja gitu kan. Paling kita stok berapalah 10 kayak 5 gitu. Sehingga kalau kita lagi mau bikin festival kayak gini, International Night atau mau bikin tadi perempuan Selasa berkebaya misalnya atau mau apa, sulit untuk dapetin barangnya karena di KBRI sendiri juga nggak semuanya tuh ada gitu. Jadi jangan kan kebaya, dapetin bendera Indonesia aja tuh, masya Allah banget. Jadi saya mesti stok dari Jakarta kalau saya mudik, terus saya udah bikin daftar. Oh yang saya mau bawa itu adalah kebaya, baju koko misalnya, atau baju Maluku, atau bendera Indonesia, bendera merah putih itu saya mesti bawa barang 6-10 gitu karena nanti macam-macam bikin di acara macam-macam dan kayaknya kita perlu deh support dari pihak pemerintah ya. Tadi kan Pak Sandiaga Uno juga sempat bilang tuh di depan harusnya ini bisa membantu menggerakkan perekonomian, ya please gitu loh. Karena kalau kita dapat bantuan entah kiriman baik, terutama ya kalau bisa ya jangan kiriman lewat sendiri karena kalau lewat sendiri udah pertama shippingnya mahal banget gitu kan. Kedua ya kita sendiri juga mesti menulis pertanggungjawaban. Kenapa nih tiba-tiba datang stok barang 100 kebaya dari Indonesia, itu kan juga ditanya sama imigrasi gitu. Tapi kalau yang bawanya orang KBRI gitu, orang dari KBRI punya stok bahwa kalau ada acara International Night atau ada acara perempuan berkebaya atau ada festival angklung, ini loh barangnya ada di KBRI, kita bisa share, bisa pinjam gitu. Itu kan luar biasa baik. Jadi saya pikir kayak gitu kecil-kecil gitu, tapi memang harus kita pikirin sih Bu, musib-musib penting kita pikirin karena kalau kayak makanan kita semua pasti bisa bikin lah, atau apa hiasan misalnya saya bisa bikin janur, bisa asal ada pohon daun kelapanya saya bikin tuh janur. Tapi kalau kayak menghadirkan kebayanya itu yang susah. Terus kalau bisa dihadirkan slide yang lain, nah nanti mungkin saya juga ingin tanya dengan ibu-ibu yang lain ya, apakah mungkin misalnya bisa dilanjutkan terus slide-nya Pak. Nah itu ya, ini kayak di acara-acara di Amerika ini kita usahakan tuh untuk selalu pakai kebaya atau baju-baju daerah lain. Tapi kadang-kadang suka ada temen juga yang protes, misalnya kalau lihat foto terus, Pak itu bukan kebaya lagi, kok lo nggak ngikutin pakem sih? Nah itu yang susah. Masalahnya di Amerika ini kan 4 musim, jadi kalau misalnya lagi ada acara di musim dingin, ya nggak mungkin kita pakai kebaya tipis dengan kain ya, bisa mati kedinginan gitu. Jadi apakah kita tetap harus ngikutin pakem gitu ya Bu Gung Tini, Bu Gung ya kita panggilnya, Bu Gung, atau kita bisa modifikasi. Tadi kan Bu Septriana juga memperlihatkan tuh bagaimana kalau buat anak milenial yang nggak bisa dikasih pakai kebaya yang pas siluet dengan kain manis cantik gitu ya, kecuali kalau mereka udah mau nikah kali ya. Tapi kalau mereka buat sehari-hari acara remaja gitu, tentu nggak mau kan, mereka harus bisa dimodifikasi. Tapi apakah boleh? Karena selama ini kan ada pakemnya gitu bahwa kebaya itu misalnya harus yang dipakai dengan kain panjang atau belahan bukaan depan ketemu di depan, kalau nggak ada kerah harus ada leher gitu-gitu deh, macam-macam saya lihat dari teman-teman aja tuh banyak. Terus harus pakai selop, harus ada selendangnya. Tadi Bu Gung bilang selendangnya bisa dipakai di pinggang, tapi yang di Sumatera mungkin disampirkan di sebelah kanan gitu ya. Tangannya harus panjang atau 3/4, boleh pas badan, ada kupnat, ada kutu baru, macam-macam. Nah, apakah kita harus tetap mengikuti pakem itu atau bisa dimodifikasi, Bu? Karena kelebihannya memang modelnya sederhana, cantik, ngikutin siluet badan, warna-warni, yang bikin orang bule itu selalu tergila-gila itu adalah warna-warninya. Baik dia coklat aja atau coklat dengan hitam atau coklat muda, coklat tua, atau yang warna-warni ya, model ada sentuhan pecinannya gitu. Jadi ada kuning, hijau, biru, apalagi kalau kebayanya Bali itu kan cantik banget gitu ya, kebayanya Bali. Mau dia dengan kain atau terpisah kain. Tapi kekurangannya adalah dia nggak bisa dipakai di 4 musim. Terus bahannya juga menurut teman-teman saya yang bule nggak enak nih katanya. Organza tuh ribet banget Pak katanya. Kalau ada yang nggak sih yang katun? Ya ada, tapi kan nggak semuanya bisa dibawa ke sini gitu. Terus kalau pakai kain tuh bagi kita tuh challenging banget karena pergerakan kan harus cepat, naik kereta api atau nyetir atau apa, kecuali kalau ingin bercantik-cantik di acara 17-an gitu ya, itu oke lah sekali. Tapi kalau buat aktivitas sehari-hari itu agak susah untuk pakai kain, kita harus pakai celana panjang.
dan nggak leluasa. Jadi apakah kita bisa modifikasi atau tetap harus pakai pakem? Karena menurut saya kalau kita ingin sosialisasikan itu di luar negeri, kita harus juga bisa ngikutin apa yang ada di kondisi yang ada di negara yang bersangkutan, begitu maksud saya. Dan juga jangan lupa tadi Bu Septriana baik sekali bilang tentang peran media sosial ya, dan juga anak muda, karena memang itu yang jadi ikon kita, tulang punggung kita ke depan gitu. Apakah kita juga akan melibatkan anak-anak muda kita ini? Dan tadi benar sekali, sekali-sekali kita perlu pakai hashtag Selasa Berkebaya misalnya, atau hashtag Kebaya Cantik. Itu cepet banget loh, anak-anak muda itu mereka ngikutin kok. Yang penting kita kasih ikonnya Bu Gung misalnya, bisa bikin dulu satu kali ya, misalnya apa kayak gitu, hashtag apa, atau buat acara di Clubhouse. Kayaknya bagi kita kan aduh ribet banget sih, mesti ke Twitter lah, mesti ke Clubhouse, tapi itu satu-satunya cara Bu sekarang ini untuk kita sosialisasikan lagi. Jadi nggak cuman lewat acara-acara yang bisa sehari-hari ya, tadi saya bilang liputan saya kemana-mana kayak, atau acara International Night, atau acara festival khusus 17 Agustus, perayaan 4 Juli kemerdekaan Amerika. Tapi ya itu, sekali-sekali misalnya kita hadirkan Bu Gung datang di Clubhouse, saya yakin tuh yang datang bisa 6.000, 5.000 tuh orang-orang ngomong. Karena anak-anak muda ini, karena saya nggak habis pikir ya, misalnya gini, di Clubhouse saya pernah ikut, ada satu event, misalnya mereka cuma bikin gini, apakah Anda kalau dari hotel akan bawa pulang barang dari hotel ke rumah? Kayaknya kan ya elah ngapain sih kayak gitu aja diomongin gitu kan. Tapi yang datang itu bisa 5.000, saya what? 5.000 orang cuma ngomongin apakah perlu bawa barang dari hotel apa enggak kalau kita pulang gitu ya. Atau kalau di rumah kamu pakai sendal nggak sih? Nah itu yang ngomong bisa banyak banget. Nah, apalagi kalau kita ngomong yang berkebaya gini, saya lihat tadi dari Bu India yang daftar sampai 1.400 kan. Nah saya kebayang tuh kalau Bu Septri atau Bu Gung ngomong di Clubhouse misalnya, diorganisir oleh perempuan berkebaya, saya yakin akan makin banyak kita bisa sosialisasikan perempuan berkebaya ini. Gitu deh Bu, nanti kita diskusi lebih banyak barangkali ya. Menarik sekali Bu Eva dari perspektif orang Indonesia yang berada di luar negeri ya, bahwa banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan ya di luar negeri, tidak hanya melalui KBRI, tapi sebetulnya individu-individu. Karena saya juga harus menyapa itu, ada beberapa yang di luar negeri, tadi seperti Ibu Nilu, Ibu Fenty yang ada di Brisbane tadi ya. Tapi saya juga perlu menyapa PBI Sumatera Barat, PBI Jogja juga masih menonton, PBI Banten, kemudian PBI Bali tentunya karena mengikuti pemaparan dari Bu Gung pastinya, lalu PBI Ambarawa. Ya, kita sekarang ini sudah, oh ya saya lupa terima kasih Bu Eva, tadi juga menarik sekali pemaparan tadi di Amerika, bagaimana upaya untuk mendiseminasi kebaya atau mempopulerkan kebaya ya. Ada beberapa event-event yang bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan kebaya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih. Sebentar, ini saya ambil dulu ya pertanyaannya. Tadi terhapus ini. Ya. Bentar. Oh, bukan pertanyaan, tetapi tanggapan ya. Oh ya. Ya, dari berbagai dari Jerman, dari Ibu Niluh, kami juga tempo hari berdiskusi dengan Ibu Dubes Hongaria, kendala yang sama yang kami hadapi di Jerman. Endorse-nya mungkin ke depannya jangan artis saja, mungkin perantau bisa dipikirkan untuk mempopulerkan kebaya berskala internasional, katanya gitu. Terus Ibu Alfa dari Paris siap mensosialisasikan kebaya. Saya sudah sering memakai kebaya di Paris dalam berbagai acara, baik untuk asosiasi dan untuk acara KBRI Paris, di acara DWP Paris, bahkan dalam acara-acara dengan orang-orang Prancis. Ya, dari Swiss juga ada Ibu Desinta Kristiana Serif. Ini Ibu Desi tinggal di Swiss. Selalu memakai kebaya dimanapun saya beraktivitas di berbagai organisasi di Swiss. Dan ini Ibu siapa nih? Ibu Tarita Ponto, dress code untuk milenial di sana kayaknya bisa ya, apalagi senang selfie
Nah, jadi dibikin mereka berkebaya dan selfie, pasti mereka akan berlomba-lomba untuk bikin selfie berkebaya ya. Baik, karena memang ini juga ada yang istimewa dari Bu Desi, karena Bu Desi itu kalau nggak salah sudah 25 tahun berada di Swiss dan konsisten memakai kebaya. Saya boleh memanggil Bu Desi untuk bisa sharing pengalamannya di Swiss. Boleh. Ya. Bu Desi, Bu Desi itu dia. Halo. Selamat Halo. siang ya. Selamat pagi ya di sana. Bukan, selamat pagi. Di Selamat Swiss pagi. masih pagi. Beda 5 jam Iya. ya. Beda 5 jam. Iya, sekarang udah masuk ke summer time, jadi senang sekali. apa namanya? Ya. Ya, Halo. Bu. Ya, Bu Desi, bisa nggak sedikit saja sharing bagaimana Ibu bisa konsisten memakai kebaya di luar negeri? Iya, jadi begini, saya sudah lama tinggal hampir 25 tahun di luar negeri. Sebelum saya tinggal di Switzerland, saya tinggal di Australia, begitu. Jadi saya bertemu dengan suami dulu di Australia, kita sama-sama sekolah, gitu. Nah, kemudian sebenarnya saya itu selalu memakai kebaya selama saya tinggal di Indonesia. Saya suka sekali dengan kebaya, karena itu adalah ciri khas wanita Indonesia. Kebiasaan itu, kesenangan itu, kecintaan itu saya bawa sampai sekarang, bahkan saya kenalkan kepada anak saya, gitu. Dan anak saya senang sekali memakai kebaya sampai sekarang. Bahkan dia selalu berbicara, Bunda, saya juga pengen kebaya seperti yang kamu punya, cantik-cantik sekali, gitu. Dan dia belum lama ini untuk kongres ini, dia sudah komplain ke saya karena ada kebayanya dia yang 2 tahun yang lalu itu sudah tidak cukup gitu. Tapi masih ada satu lagi kebaya gitu, model kebaya encim gitu. Terus dia merasa happy dan merasa senang gitu memakai kebaya, karena dari kecil pada waktu itu ada lomba Ratu Kemerdekaan di Kedutaan Swiss sekitar 6 tahun yang lalu. Dia juga sudah memakai kebaya begitu. Pada waktu itu dia umurnya baru 4 tahun ya, tapi enjoy sekali dia memakai kebaya gitu, karena saya selalu memperkenalkan ke anak-anak saya, inilah budaya Indonesia gitu. Karena bagaimana Bu Desi, bagaimana mendapatkan kebaya? Kan di Swiss nggak ada. Jadi Ibu bagaimana mendapatkan kebaya untuk anak Ibu dan untuk Ibu sendiri yang dipakai, yang sering dipakai? Jadi begini Bu India, saya selalu beli dari Indonesia ya. Selain saya juga menggerakkan para pengrajin kebaya, penjahit kebaya, dan juga sekarang itu online seller atau sekarang UMKM gitu ya, yang menengah begitu. Dari dulu pun itu mungkin namanya beda, tapi mereka pengrajin juga gitu. Dan saya selalu beli dari mereka begitu. Jadi nanti saya minta tolong mama saya untuk kirim ke sini, atau saya bawa kalau saya pulang ke Indonesia seperti itu. Seperti Ibu Eva ya, seperti Ibu Eva juga minta kirimin adiknya, atau ketika pulang kampung terus belanja banyak-banyak gitu ya, sampai 10 sampai. Jadi satu koper itu penuh dengan baju-baju dan barang-barang Indonesia, terus terang. Termasuk kebaya. Seperti itu. Iya, semuanya. Ada songket, ada tenun, ada batik, pokoknya semuanya. Kain, iya. Jadi dalam setiap kesempatan, kebetulan saya aktif di berbagai organisasi kerohanian, organisasi relawan, organisasi budaya di Indonesia, di Swiss. Saya selalu memakai batik, tenun, dan kebaya, entah itu atasannya kebaya, di bawahnya tenun, songket atau batik, atau baju batik begitu. Jadi bagaimana mengatasi kalau musim dingin, Bu, Mbak Desi? Kalau musim dingin pakai kebaya masih bisa diakalin? Oh, itu kok kena mute ya, Bu? Oh ya, sorry, ya. Oke, ya. Saya tetap menggunakan kebaya meskipun musim dingin. Kita kan kegiatannya indoor ya. Jadi tetap saja di situ ada heater, dan buat saya nggak ada masalah ya, seperti itu. Kecuali kalau sudah musim semi, sekarang udah masuk musim semi,
apa itu namanya, kalau pagi memang masih dingin, tapi seperti kemarin saya tetap saja berkebaya meskipun udara 8 derajat di luar begitu, karena saya bikin video begitu, karena cuacanya bagus sekali dan saya selalu nggak tahan untuk memamerkan kepada dunia ya, kepada orang Swiss. Aduh, karena selalu dipuji, iya ini cantik sekali kainnya, atau ini unik sekali gitu. Jadi itulah kebanggaan saya begitu. Dan di Swiss ini kami ada rumah Indonesia yang ibu-ibu dan anggotanya ibu-ibu atau bapak-bapak dengan para anak yang berkontribusi mengenalkan budaya Indonesia melalui lagu juga. Jadi sambil berkebaya, sambil berkain, kita juga menyanyikan lagu anak-anak gitu Indonesia. Tapi karena pandemi, jadi kita masih agak vakum gitu. Dan pada waktu acara maaf Mbak Desi, ini waktunya terbatas. Kalau itu bisa dipercepat, ya terima kasih. Dan selalu dalam kegiatan teman-teman di Eropa, saya selalu mengusulkan jika ada suatu kepanitiaan, setiap kali ada kepanitiaan atau acara besar seperti musyawarah besar, panitia saya selalu menganjurkan untuk memakai kebaya. Seperti waktu itu di Budapest, bulan Januari kita memakai semua kebaya warna putih untuk teman-teman wanita perempuan gitu. Dan bawahannya bebas, entah kain, entah songket, entah celana, tapi yang penting atasannya batik, atasannya kebaya warna putih gitu. Karena itu ciri khas kita wanita Indonesia. Dan saya selalu memajukan dan men-trigger teman-teman di Swiss dan Eropa untuk selalu pada waktu hari Selasa untuk mengenakan kebaya, Selasa berkebaya. Wow, jadi tetap konsisten ya Bu Desi ya. Oh iya. Sungguh luar biasa nih. Di luar negeri tetap mengangkat budaya berbusana kebaya, luar biasa. Sangat berkomitmen untuk memakai kebaya ya. Iya, karena wanita Indonesia tetap kelihatan asli dan cantik kok. Iya betul. Kenapa harus disembunyikan gitu loh kalau buat saya. Betul. Jadi itulah saking cintanya ya. Karena tadi memang kan juga disebutkan menebarkan kecintaan pada kebaya. Tadi Mbak Eva tadi juga sempat memaparkan gitu. Jadi waktu jualah yang harus memisahkan kita, karena kita sudah sejak tadi 13.30 sudah hampir 2 jam kita membahas mengenai strategi komunikasi. Kalau boleh saya strategi komunikasi dalam memperkenalkan kebaya, kalau boleh saya simpulkan apa yang kita bahas hari ini, bahwa tadi dari Ibu Septi bahwa kita bisa melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan era digital ini sangat mudah. Demikian juga kalau dengan Bu Gung kita bisa bekerja sama dengan tadi 5 unsur pentahelix tadi, dari pemerintah, masyarakat, komunitas, untuk bergerak bersama melestarikan kebaya. Dan Mbak Eva yang berada di Amerika nun jauh di sana itu juga tetap bisa melakukan sosialisasi dengan caranya yang masing-masing pada kegiatan-kegiatan tertentu. Demikianlah Kongres Berkebaya Nasional untuk diskusi seri siang hari ini yang tadi mengambil pokok bahasan mengenai strategi komunikasi memperkenalkan kebaya kepada generasi muda dan kepada milenial. Saya tutup diskusi ini dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sponsor yang tadi saya sebutkan, BRI, Mandiri, Somesco, OJK, Batik Chic, Bursa Efek Indonesia, McDonald, Hoka Bento, Mos Radio, dan Hotel Royal Ambarukmo. Terima kasih atas dukungannya sehingga terselenggaranya Kongres Berkebaya untuk hari pertama. Jangan lupa besok masih ada kegiatan untuk Kongres dengan memaparkan hasil dari diskusi hari ini. Jadi jangan lupa untuk bisa bergabung kembali esok hari pukul 9. Terima kasih Ibu Septriana yang telah meluangkan waktunya dari antara kesibukannya. Ibu Gung juga terima kasih sekali yang sudah memaparkan
berbagai falsafah kebaya yang tadi yang sangat menarik, dan Mbak Eva yang sudah bergadang mengikuti kita sampai subuh nih di Virginia. Ibu Desi juga yang telah menyampaikan sharingnya luar biasa di Kita Swiss. foto bersama ya. Oh, kita foto bersama? Bisa? Iya. Oke. Dinyalakan dulu barangkali kameranya, Bu. Oh ya, baik. Ya, oke. Sebentar ya Bu, dari operator akan memanggil ya, Ibu Christina Desinta. Masih ada ya? Ibu Septriana, Ibu Eva Masrifa, dan Ibu Gung. Oh, dari Kemenhan lengkap. Hebat Kemenhan. Sudah bisa disiapkan untuk foto bersamanya? Ya, sudah. Oh ya, baik, kalau begitu saya tutup, saya akhiri diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Sampai jumpa besok. Ya, terima kasih. Besok.